dia itu ngelihat ada kaki yang lewat. Dia ini pakai jari dan kaki ini kayak melayang. Wajahnya pucat dan matanya hitam semua. Dan anak kecil ini bilang ke Lia, Kak, ambilin bolanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Lia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Lia. Lia ini domisilinya di salah satu kota di Jawa Timur yang kita tidak akan sebut namanya. Jadi cerita ini untuk pertama kalinya diceritakan oleh Lia di Kembara Sunyi. Dan sebelum-sebelumnya, Lia tidak pernah menceritakan cerita ini pada siapapun. Bahkan itu pada orang tuanya. Jadi khusus untuk Kembara Sunyi, Lia menceritakan ini. Karena Lia sebenarnya malu dengan pengalaman yang pernah dialami ini di tahun 2016 itu. Nah, cerita ini berawal waktu itu di tahun 2016. Lia ini baru lulus SMA dan kedua orang tuanya itu sebenarnya langsung menawarkan Lia untuk kuliah. Tapi waktu itu Lia tidak mau. Lia pengen yang nganggur lebih dulu, 1 tahun dia pengen di rumah sambil ngelihat situasi atau melihat kondisi kampus yang dirasa cocok oleh Lia waktu itu. Nah, selama Lia ada di rumah nganggur, dia ini sering kali keluar sama teman-temannya, kadang nongkrong juga, kadang bepergian keluar kota. Dan kegiatan Lia sehari-hari ya cuma dihabiskan di dalam kamar, nulis sesuatu, dan buka media sosial. Sampai pada satu ketika, ada satu media sosial di mana dia kenal dengan satu orang cowok. Namanya Ando. Disitulah Lia ini sering chat dengan Ando dan sampai hubungan ini dibawa ke status WA. Mereka pun sering ngobrol di sana. Jadi sejak kenal dengan Ando ini, Lia itu setiap malam selalu telepon. Bahkan sampai headset itu sering nempel di telinga sampai Lia tertidur. Hampir tiap hari Lia ini selalu telepon dengan Ando seperti itu. Sampai pada akhirnya mereka menyatakan untuk pacaran jarak jauh. Nah, Ando ini asalnya dari Jawa Barat. Dia tinggal di salah satu kabupaten lah di daerah Jawa Barat. Nah, 3 bulan berjalan, hubungan mereka pun semakin intens. Lia ini semakin tahu tentang semua yang ada di diri Ando, termasuk cerita tentang keluarganya, latar belakang Ando seperti apa. Nah, ada satu obrolan, waktu itu Lia minta ke Ando, kamu kapan main ke tempatku? Nah, Ando itu sempat bilang, kok kenapa nggak kamu aja Lia yang main ke sini? Karena kan aku itu juga kerja dan liburku cuma sehari, nggak mungkin aku bisa ke tempatmu. Kenapa nggak kamu aja? Kan kamu belum ada kegiatan apapun. Nah, obrolan itu pun berlalu. Seminggu kemudian, Lia ini tiba-tiba menghubungi Ando dan dia menyatakan kalau mau main ke tempat Ando. Nah, saat itulah Ando senang sekali. Terus Ando ini bilang, ya udah
kamu kesini, nanti tidur di rumahku, tak kenalin sama orang tuaku. Orang tuaku asik aja kok sebenarnya. Nanti tak kenalin, siapa tahu nanti kita bisa melanjutkan hubungan ini lebih jauh. Nah, pada saat itulah Lia ini seperti diberi harapan yang besar oleh Ando. Sekarang yang dipikirkan Lia waktu itu, dia harus alasan apa ke orang tuanya. Nah, dia punya satu alasan. Dia bilang ke dua orang tuanya kalau Lia ini pengen lihat satu kampus yang ada di Jawa Barat bersama dengan dua orang temannya cewek. Jadi ada rencana Lia ini mau lihat kondisi kampus, kalau cocok dia pengen daftar di kampus itu. Nah, orang tuanya awalnya ini bertanya-tanya, temen yang mana dek? Itu si Sinta sama Desi. Ya udah, Sinta sama Desi suruh ngadep ke ayah, ngomong tentang ini, nanti biar ayah bisa nyetujui. Tapi karena waktu itu memang Lia ini bohong, nggak ada teman Sinta sama Desi ini, nggak ada. Jadi Lia terus memastikan ke ayahnya, dia meyakinkan ke ayahnya, udahlah ya, ini Sinta sama Desi soalnya udah nggak sempet lagi ke sini, kita akan berangkat 2 hari lagi. Nah, atas pertimbangan ibunya juga, akhirnya Lia ini disetujui. Dia dapat uang saku dari ayahnya, berangkatlah dia naik kereta. Dan waktu itu Ando ini sudah nunggu di sana. Mereka janjian, karena Lia ini berangkat sore hari dari Jawa Timur itu, sampai di tempat Ando di satu stasiun itu sekitar pagi hari, keesokan harinya. Begitu sampai di stasiun, Ando ini sudah nunggu di sana dengan sepeda motornya. Begitu ketemu, Ando langsung ngajak jalan-jalan. Jadi nggak langsung menuju ke rumahnya. Ando ngajak jalan-jalan, tak ajak jalan-jalan dulu ke tempat ini. Kamu sayang kalau sudah sampai sini nggak jalan-jalan ke tempat wisatanya. Nah, karena waktu itu Lia ini sudah capek, sudah pengen istirahat. Lia tanya, kenapa kita nggak langsung ke rumahmu aja, Ando? Aku udah capek, pengen istirahat. Nah, Ando bilang, udah, kita jalan-jalan dulu ke tempat wisata. Diajaklah ke tempat wisata. Dan di sana begitu masuk ke tempat wisata, ketika bayar tiket masuk, Ando ini tanya ke Lia, Lia ada uang 20.000 nggak buat tiket masuk? Nah, dari situ Lia ini sudah mulai agak nggak nyaman, karena ini gimana sih cowok kok minta ke aku juga bawa uang saku juga menipis, belum lagi untuk pulang. Karena pada waktu itu Lia ini sudah capek, ya udah dikasihlah uang itu. Begitu masuk ke tempat wisata, mereka jalan-jalan. Dan sampai 1 jam kemudian, Ando ini ngajak makan. Dia makan di sana. Setelah makan, mungkin karena Lia ini benar-benar capek waktu itu, Lia ini ketiduran di situ. Ada satu tempat makan. Setelah makan itu Lia langsung ketiduran. Dan bangun-bangun ternyata Lia sudah tidur selama 2 jam. Nah, begitu Lia bangun, ayo Ando, kita ke rumahmu aja Ando, aku pengen istirahat, capek aku. Nah, Ando pun mengiyakan, ya udah ayo. Nah, pas waktu bayar, ternyata Ando ini lagi-lagi minta, Lia pakai uangmu dulu ya. Lah, waktu itu juga Lia ini yang bayar. Nah, sambil menggerutu Lia itu bilang, ini gimana sih kok aku terus yang bayar gitu. Nah, ternyata ketika keluar dari tempat wisata itu, Ando ini nggak langsung ngajak ke rumahnya. Masih diajak jalan-jalan lagi sampai sore hari. Lia itu sempat tanya, kita kenapa sih kok nggak langsung pulang ke rumahmu, Ndo? Aku sudah capek, pengen istirahat. Apalagi katanya kamu pengen kenalin aku ke orang tuamu. Lah, disitulah Ando bilang, Lia, aku minta maaf ya sebelumnya. 2 hari yang lalu itu sebenarnya ada saudara mamaku dari Lampung. Dia ini tidur di rumahku, nggak tahu sampai kapan. Nah, rencananya kamu itu tak ajak tidur di rumah nenekku, nggak jauh dari situ. Lah, Lia nanya lagi, karena sebelum-sebelumnya Lia ini sudah tahu banyak tentang seluk-beluk dari keluarganya Ando. Lia ini tanya lagi, loh Ndo, bukannya kamu udah nggak punya nenek? Ada, itu kakak dari nenekku. Dia tinggalnya nggak jauh dari rumahku. Masih kelihatan kok dari rumahku. Jadi, ntar kamu tidur di sana, nenekku tinggal seorang diri di situ. Kalau nanti kamu butuh apa-apa, kamu tinggal telepon aku. Sorry, aku nggak bisa bawa kamu ke rumahku karena ada saudara dari mamaku itu. Nah, Lia itu awalnya bener-bener agak ngambek waktu itu dengan pernyataan dari Ando, tapi mau gimana lagi, sampai sore hari, sampai malam hari, Lia ini masih ada di jalan dan masih diajak jalan-jalan sama Ando. Sampai sekitar jam 7 malam,
Ando itu ngajak makan lagi. Dan waktu itu memang Lia sudah benar-benar lapar. Makanlah mereka di satu tempat makan. Dan setelah makan, Ando ini cuma diem. Ayo Ando, kita pulang ke rumahmu. Ando cuma diem. Ya udah, bayar dulu. Lu aku lagi yang bayar, dia tanya gitu. Iya sorry, aku soalnya lupa nggak bawa uang. Kamu tuh gimana sih? Akhirnya Lia lagi yang bayar waktu itu. Dan ketika selesai makan itu, Ando pun ngajak pulang. Begitu memasuki daerah rumah Ando, Lia itu memang ngelihat kondisi di daerah sana itu agak di dataran tinggi dan suasana atau hawanya itu sejuk sekali. Begitu sampai ada satu rumah. Rumah ini nggak terlalu besar dan nggak ada halamannya, juga nggak ada pagarnya. Ada satu pintu dan di samping pintu ada kaca besar gelap. Di samping kaca besar itu ada kaca yang berjajar atau bersusun rapi. Kalau orang Jawa menyebutnya kaca kerapia. Nah disitulah Lia akan tidur. Nah waktu itu Ando ini sempat menunjuk ke arah sebelah barat. Itu Lia rumahku. Ada pagar tembok warna biru, itu rumahku. Kelihatan kan dari sini. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa telepon aku langsung ke sini. Nah, saat itulah Ando bilang, Lia, nenekku itu kan tinggal di sini sendirian. Beliau itu penglihatannya itu berkurang. Artinya beliau nggak bisa ngelihat. Beliau ini sakit gula dan bisa dikatakan buta lah. Pendengarannya juga berkurang. Jadi nanti kalau kamu di sini, nenekku pasti nggak bisa ngelihat kamu. Tapi jangan banyak gerakan atau jangan banyak suara. Nanti kalau nenekku tahu, bisa kacau. Nah akhirnya Lia pun mengiyakan karena Lia ini sudah capek banget. Begitu masuk, Lia ini ngelihat ada ruang tamu yang nggak terlalu besar. Tapi benar-benar ruangan ini lembab. Dan nggak ada satu perabot apapun di situ. Lemari nggak ada, meja, kursi nggak ada. Jadi benar-benar kosong. Dan di tembok itu benar-benar lembab. Sampai tembok ini tumbuh lumut-lumut di situ. Nah Lia itu awalnya agak nggak nyaman. Gimana sih Ndo, aku mau tidur di mana? Ada di kamar satu yang ada di depan. Nah ada dua kamar di situ, di sebelah kiri ada dua kamar dan setiap kamar itu ada kelambu kain. Jadi nggak ada pintu. Dan Ando bilang kamar nenekku di kamar satunya, kamu nanti tidur di sini. Nah begitu dibuka kelambu ada satu kasur terbuat dari spon yang ada di bawah. Jadi nggak ada ranjang sama sekali. Nah disitulah Ando bilang, kamu tidur di sini, nenekku ada di sebelah. Lah waktu itu neneknya ini manggil, Ando, iya nek, Ando nek. Oh ya sudah, kok tumben kamu malam-malam? Iya nek, mau ngecek air. Oh ya sudah. Nah waktu itu pun Lia ini langsung berkemas masuk ke dalam kamar dan Ando pamit. Udah ya Lia, aku pulang dulu ya, soalnya dari pagi aku belum pulang. Tadi mamaku udah telepon berulang kali. Ya udah bener ya, kamu nanti tak telepon, kamu langsung ke sini. Iya. Lah Ando pun keluar, dia pamit, Nek, Ando pulang dulu Nek. Oh iya. Ditutuplah pintu, Ando pun keluar. Nah, waktu itu kondisi Lia ini benar-benar ngantuk dan capek sebenarnya. Jadi Lia itu sudah mau tidur tapi ngelihat kondisi kamar waktu itu benar-benar lembab. Jadi gak hanya di ruang tamu, tapi di kamar itu juga tumbuh lumut-lumut yang benar-benar suasananya lembab dan agak dingin. Apalagi waktu itu nggak ada selimut, jadi Lia langsung pakai jaketnya lagi dan dia langsung ngecek HP. Dia langsung chat WA ke Ando, dia tanya, "Duh kamu jangan tidur dulu, aku belum bisa tidur. Temenin aku ngobrol sampai aku ketiduran." Iya. Akhirnya mereka pun telepon, pakai headset, Lia pakai headset, dia telepon. Sampai nggak lama kemudian, Lia ini sudah mau tertidur karena benar-benar ngantuk. Tapi nggak lama kemudian, karena Lia ini tidur menghadap ke arah pintu dan hanya tertutup kelambu dan kebuka sedikit. Lia itu ngelihat ada satu keluarga di situ. Jadi bapak, ibu, dan satu orang anak-anak. Jadi anak-anak ini yang perempuan itu berdiri sambil kayak narik baju ibunya. Nah, sedangkan laki-laki dan perempuan ini, pasangan suami istri ini kayak lagi ngomongin si Lia. Jadi kayak seolah-olah mungkin waktu itu mungkin Lia nggak tahu bahasanya karena mereka pakai bahasa Sunda. Jadi kayak lagi ngomongin Lia, kayak nunjuk Lia. Nah, karena waktu itu Lia ini
kaget dan bingung. Aduh, jangan-jangan ini keluarganya Ando. Jadi Lia itu pura-pura tidur waktu itu. Dia pura-pura tidur, dan gak lama kemudian dia buka mata sedikit. Satu keluarga ini, bapak, ibu, dan anak ini tiba-tiba sudah gak ada. Lia pun mulai sedikit agak tenang. Dia mau lanjutkan tidurnya. Tapi gak lama kemudian, samar-samar Lia ini denger ada suara orang yang lagi ngobrol persis di kamar neneknya Ando itu. Nah, semakin dia ini bangun, semakin didengarkan, ini kok ada dua orang ngobrol. Nah, karena penasaran, Lia itu tahu kalau neneknya ini tinggal sendiri. Apalagi Ando sudah memastikan kalau neneknya tinggal sendiri di kamar sebelah. Nah, Lia pun penasaran. Lia keluar dari kamar, coba diintip. Karena kamar neneknya ini kelambunya nggak pernah ditutup. Lia coba ngintip pelan. Begitu diintip, ternyata neneknya ini duduk. Dan di depan neneknya ini ada satu perempuan. Ibu-ibu tapi wajahnya cantik sekali. Kelihatan berwibawa sekali. Lagi ngobrol sama neneknya, berhadapan-hadapan. Dan seolah-olah neneknya itu benar-benar nggak seperti orang yang sakit. Neneknya ngobrol seperti biasa, berhadapan-hadapan. Dan pada saat Lia ngeliat dua sosok ini, yang ada di pikiran dia, ini perempuan siapa? Kok cantik sekali? Apa iya ini ibunya Ando? Terus berkecamuk dalam hati Lia seperti itu, sambil melihat dan ngelihat kondisi neneknya yang dikatakan Ando. Neneknya itu nggak bisa melihat, buta. Tapi waktu itu neneknya benar-benar memandang ke arah perempuan ini. Jadi benar-benar kayak normal seperti orang biasa. Dan pada saat Lia lihat seperti ini, neneknya itu tiba-tiba diam dan langsung noleh ke arah Lia. Nah, saat itulah Lia itu benar-benar kaget. Karena langsung nenek itu noleh. Nah, Lia pun masuk ke kamar, langsung dia telepon ke Ando. Tapi waktu itu Ando ini nggak ngangkat teleponnya. Dicoba chat WA. Ternyata Ando juga nggak balas WA-nya Lia itu. Ditelepon sekali lagi karena Lia itu benar-benar panik. Dan terus seperti itu, nggak lama kemudian dua orang yang lagi ngobrol, neneknya dan satu orang sosok perempuan itu, tiba-tiba nggak lagi terdengar suaranya. Dia pun melanjutkan tidur, dan belum sampai di situ, dia itu masih ada kecurigaan. Ini nggak mungkin. Ini siapa tadi yang ngomong seperti itu? Katanya Ando, neneknya ini buta, nggak bisa ngelihat. Tapi seolah waktu itu benar-benar kayak orang normal. Nah, pada saat seperti itu, karena Lia posisinya terbaring dan ngelihat ke arah depan, kelambu kain itu hanya tertutup sampai bawah, sampai mata kaki. Jadi kalau ada orang lewat pasti kelihatan. Dan pada saat Lia ini terus chat ke Ando dan belum ada jawaban, Lia itu ngelihat ada kaki yang lewat. Dia ini pakai jari dan kaki ini kayak melayang. Benar-benar melayang dan kelihatan sekali. Waktu itulah Lia itu langsung kaget. Dia membalikkan badannya, langsung menghadap ke arah tembok. Dia terus telepon ke Ando. Dia terus telepon Ando, benar-benar takut. Dia benar-benar ketakutan. Dan gak lama kemudian dia mungkin capek. Sampai dia itu terus coba telepon Ando, chat WA, dan terus membacakan doa. Sampai dia ini capek dan ketiduran. Nah, pagi harinya, sekitar jam 6 pagi, Lia ini dengar ada suara orang yang menuju ke kamar mandi. Ternyata begitu Lia ngelihat, ini neneknya baru aja keluar dari kamar mandi. Dilihat, loh, ini kan neneknya Ando. Bener, neneknya Ando ini dia pakai tongkat dan bener-bener nggak bisa ngelihat. Dia pakai tongkat seperti ini dan masuk ke kamar. Jadi bener-bener yang dilihat Lia waktu itu neneknya ini buta. Tapi yang semalam dilihat Lia, neneknya itu seperti orang normal dan ngobrol dengan orang yang ada di depannya. Tapi dia ini nggak tahu siapa perempuan itu. Nah, nggak lama kemudian motor Ando ini dengar. Dan dia masuk kamar, neneknya manggil lagi, Ando. Iya, Nek. Ando itu bawa makanan, diserahkanlah ke neneknya. Dan waktu itu Lia juga dibawain makan. Lia bilang ke Ando, udah tuh, kita keluar aja. Kita keluar aja, jangan di sini dulu. Ya udah, ayo. Keluar, mereka pun menuju ke satu tempat. Disitulah Lia ini cerita. Jadi malam itu dia cerita semua ke Ando. Ando waktu itu juga benar-benar nggak percaya. Nggak mungkin nenekku tinggal di situ sendirian dan nenekku nggak bisa ngelihat. Pendengarannya juga berkurang. Yang kamu lihat itu siapa? Ya aku nggak tahu. Aku ngelihat nenekmu itu benar-benar normal.
Dia ngobrol dengan satu orang sosok perempuan yang berwibawa sekali. Dia cantik dan pakai jarik, di atasnya pakai kebaya. Lah Ando itu bener-bener bingung apa yang diomongkan Lia. Nggak mungkin Lia, nggak ada orang lain. Lah terus yang tak lihat ada satu keluarga di sana kayak ngomongin aku, itu siapa? Itu saudaramu. Tiba-tiba masuk gitu aja. Nggak ada orang. Nenekku cuma tinggal sendirian. Dan yang kamu maksud satu keluarga itu nggak ada. Kamu itu cuma halusinasimu. Mungkin kamu capek, Lia. Lia terus memastikan ke Ando, enggak, aku yakin yang tak lihat itu benar-benar sosok satu keluarga. Ada anak kecil di situ. Dan setelah itu aku ngelihat nenekmu ngobrol sama satu sosok ibu-ibu. Yang aku yakin itu pasti sosok ibu-ibu. Aku nggak salah lihat. Jadi Ando itu terus meyakinkan, udah Lia, kamu berhalusinasi, kamu capek. Ya udah, kalau kamu nggak percaya, aku nggak mau tidur situ lagi. Mendingan aku sewa hotel. Nah Ando bilang, udah jangan, sayang kalau uangnya buat sewa hotel. Nah terus gimana? Aku tidur di rumahmu. Ya nggak bisa, saudara mamaku ini belum pulang. Udahlah, kalau kamu memang takut, kita jalan-jalan dulu. Kamu tak ajak jalan-jalan, nanti malam hari sekali, kalau kamu sudah benar-benar ngantuk, kita pulang. Jadi begitu sampai rumah, kamu langsung tidur. Nah, Lia pun tetap nggak mau, tapi waktu itu Ando ini ngajak jalan-jalan. Dia ngajak jalan ke satu tempat, ke tempat lain-lainnya. Di siang hari, Lia itu sebenarnya sudah capek, ngantuk. Dia pergi ke satu tempat wisata, di situ sekali lagi Lia ini ketiduran. Hampir 3 jam Lia tidur di situ, karena suasananya sejuk di tempat wisata itu. Ketika bangun, Lia ini ngajak untuk pulang. Doh, kita tidur di rumahmu aja lah, Doh. Aku nggak mau tidur di rumah nenekmu itu lagi, serem. Udahlah Lia, minta tolong pengertiannya. Ando terus bilang seperti itu. Dan selama 1 harian itu, mereka keluar. Sekali lagi Ando ini sama sekali nggak mau keluar uang. Jadi ketika makan, masuk ke tempat wisata, Lia ini yang selalu bayar. Disitulah Lia itu benar-benar sudah merasa malas dengan Ando, tapi dia ini masih pengen tahu, pengen dikenalin dengan orang tuanya. Jadi Lia ngomong lagi ke Ando, kapan kamu kenalin ke orang tuamu? Tujuanku ke sini ini jauh-jauh, pengen kamu kenalin ke orang tuamu. Kamu serius nggak sih? Aku udah kesini. Kok kamu nggak ada perjuangan sama sekali? Lah Ando ini coba ngomong ke Lia, terus mengalihkan pembicaraan. Sampai malam hari. Ketika malam hari itu Lia benar-benar ngantuk. Duh, aku ngantuk. Ya udah, kita pulang sekarang ya. Tapi aku nggak mau tidur di rumah nenekmu. Udahlah Lia, nggak apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa. Sudah, kamu nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Ketika kamu tidur sudah nggak usah mikir aneh-aneh. Nanti nggak mungkin ada kejadian aneh-aneh. Lah disitulah Lia mulai, ya sudahlah, pasrah dia. Begitu sampai di rumah neneknya, Lia ini langsung masuk ke kamar. Dan di situ Lia bilang, Doh, temenin aku sampai tidur ya. Kalau aku udah tidur, kamu boleh pulang. Begitu di kamar, Ando nemenin Lia. Dan Lia itu mulai berbaring dan mulai ngantuk. Dan disitulah Lia ini mulai tidur. Nah, gak lama kemudian, Lia itu dengar kayak ada suara yang nabrak ke temboknya. Seperti benda yang nabrak ke temboknya. Cedak, cedak. Lah, Lia pun kebangun. Dan begitu bangun, Ando ini sudah gak ada di situ. Lah, Lia ini coba memastikan ini suara apa. Ternyata ada 2 anak kecil yang lagi main bola. Cedak, ayo lari, lari. Di ruang tamu, karena ruang tamu ini kosong, jadi anak kecil ini berlarian. Kelihatan samar-samar karena kelambu ini terlihat sedikit, dan di bawah itu kelihatan sekali ada anak-anak kecil yang bermain. Dan bola itu selalu natap ke arah tembok. Cedak, cedak. Nah, Lia pun berpikiran yang positif. Ini apa ponakannya Ando, tapi kenapa kok malam-malam seperti ini main bola? Dan gak lama kemudian bola ini masuk ke kamarnya Lia. Bola ini masuk ke kamarnya Lia. Dan gak lama kemudian anak kecil ini ngintip. Dia buka kelambu. Dan Lia itu benar-benar melihat sosok ini, anak kecil ini. Wajahnya pucat dan matanya hitam semua. Dan anak kecil ini bilang ke Lia, Kak, ambilin bolanya. Ambilin bolanya. Nah, Lia yang waktu itu benar-benar ngelihat anak kecil ini. Dengan kondisi yang seperti itu, dia langsung menutup bantal. Dia itu nangis di situ, benar-benar ketakutan. Karena anak kecil ini bukan anak manusia.
wajahnya pucat, matanya hitam semua, dan manggil-manggil Lia seperti itu. Lia tuh bener-bener takut, dia tutup bantal, dia tuh nangis, dia coba telepon Ando. Ando nggak lagi ngangkat teleponnya, dicoba di chat WA, ternyata Ando nggak juga balas. Dan anak kecil ini masih terus seperti itu, kakak, ambilin bolanya kak, ambilin bolanya. Lia tuh nangis terus. Nggak lama kemudian suara ini pun menghilang, dan dua anak kecil yang dilihat Lia ini sudah nggak ada lagi. Tapi gangguan nggak sampai di situ. Lia itu masih histeris, dia masih nangis di situ, bener-bener dia ngerasa ini rumah bener-bener aneh, ini pasti rumah angker, karena penampakan anak kecil ini bener-bener mengerikan, yang membuat Lia itu takut. Nah, selama Lia itu ketakutan, nggak lama kemudian Lia itu dengar ada orang yang ngobrol di ruang tamu, seperti ada beberapa orang laki-laki dan perempuan yang lagi ngobrol, tapi dengan bahasa Sunda, yang Lia ini nggak tahu bahasanya. Tapi jelas sekali kalau ada satu keluarga di situ yang lagi ngobrol, ketawa-ketawa, ngobrol sesuatu, dan terus seperti itu. Lia itu benar-benar ngerasa, ini bukan manusia ini pasti. Karena ini gangguan-gangguan ini tak alami sejak pertama kali datang di rumah ini, sudah banyak gangguan. Dan ini pasti bukan manusia. Dia itu terus nangis, dia telepon ke Ando, dia coba telepon Ando, ini nggak juga ngangkat teleponnya. Jadi Lia mau keluar dari rumah pun juga takut, karena suara-suara ini benar-benar ada di ruang tamu. Nah, terus ketakutan Lia ini baca sesuatu, baca sampai dia ini nangis histeris. Dia sambil membaca sesuatu, kejadian itu sampai hampir 10 menit berjalan. Dan gak lama kemudian suara ini pun menghilang. Suara ini pun menghilang, dia terus nangis, gak bisa tidur waktu itu. Dan sampai kecapean, dia benar-benar capek. Saking capeknya dia pun ketiduran. Pagi harinya, dia ini sudah berencana, udah nggak mau tidur di sini lagi. Aku nggak mau tidur di sini lagi, ini rumah benar-benar nggak beres. Pagi harinya, sebelum neneknya ini bangun, dia ini menuju ke toilet, dia mau kencing. Nah, begitu melewati kamar neneknya, dilihat neneknya ini masih tidur. Lia pun masuk ke kamar mandi, dan suasana waktu itu masih gelap. Jadi setelah subuh, begitu Lia ini masuk ke toilet, toilet ini pun juga kondisinya nggak bagus-bagus sekali. Jadi masih ada lumut-lumut di dinding-dinding itu. Begitu Lia selesai kencing, Lia pun keluar. Ternyata begitu buka pintu toilet, ada sosok perempuan yang kemarin dilihat Lia, ibu-ibu yang cantik, dia tuh kayak melotot. Perempuan ini kayak kaget ngelihat Lia, dia melotot dan ngomong sesuatu, kayak nunjuk-nunjuk tapi dengan bahasa Sunda. Dia nunjuk-nunjuk Lia dan kayak nyuruh keluar. Nah, waktu itu Lia bener-bener nggak bisa memandang perempuan ini. Dia nunduk dan sambil nangis. Lia itu saking takutnya Lia sampai semua badannya ini lemes dan sampai nggak bisa menahan bebannya, Lia itu jatuh. Dia itu terus nunduk dan perempuan ini tiba-tiba menghilang kayak seolah-olah melayang. Nah, Lia itu masih nggak bisa percaya dengan kejadian yang baru dialami. Dia benar-benar lemes dan seluruh badannya itu gemetaran. Benar-benar sosok perempuan ini ada di depannya dan kayak ngusir Lia dengan bahasa Sunda yang Lia itu nggak mengerti. Seolah-olah perempuan ini kayak nyuruh Lia itu keluar. Dan nggak lama kemudian, sambil jalan pelan, Lia itu menuju ke kamarnya, dia ambil telepon, dia telepon Ando. Dia telepon Ando. Duh, ayo, aku pengen pulang, aku udah nggak mau di sini lagi. Iya, sebentar ya. Ini orang tuaku belum keluar. Nunggu orang tuaku keluar, aku nanti jemput kamu. Nah, ditunggulah oleh Lia. Dan gak lama kemudian, Lia itu dengar ada suara yang orang masuk ke toilet. Begitu Lia ini melongok ke arah luar, Lia baru ingat, loh, jam tanganku kan ada di toilet. Lia kembali lagi ke toilet, diambillah jam tangan itu. Dan begitu Lia ini ambil jam tangan, karena hari ini sudah mulai terang, Lia itu ngelihat ada seperti jendela terbuat dari kawat-kawat yang bisa ngelihat ke arah luar. Di situ Lia itu ngelihat kok ada makam. Loh, ini rumahnya Ando, ini kok ada makamnya. Begitu dilihat lebih dekat, ternyata ada 3 makam dan ada 2 makam kecil anak-anak. Dan di situ Lia itu ngelihat, loh, ini makam apa? Tapi kok cuman ada 5 makam. Nah, karena tanpa pikir panjang, Lia semakin takut. Selesai ngambil jam tangan itu, dia langsung kembali ke kamar. Gak lama kemudian Ando ini datang. Ando datang, masuk ke rumah, dan dia itu langsung bereskan barang-barangnya. Dia bilang, ayo Ando, anterin aku ke stasiun sekarang.
aku mau pulang. Loh kenapa kok buru-buru? Kan belum tak kenalin ke orang tuaku. Ah udahlah, sudah 2 hari aku di sini, aku digangguin di rumah ini. Kamu nggak bilang kalau di belakang ada makam. Loh iya Lia, itu makam keluargaku, makam nenek-nenekku, sama makam keponakanku. Lah di situ Lia ini marah sama Ando, kamu gimana? Kenapa kamu nggak bilang? Rumah ini loh banyak gangguan, aku diganggu terus. Semalam aku juga diganggu, aku telepon kamu, kamu nggak angkat teleponnya. Nah Ando bilang, iya maaf Lia, aku sudah tidur. Udah, sekarang aku anterin ke stasiun, aku mau pulang. Udah jangan dulu, nanti siang tak kenalin sama orang tuaku. Udah nggak mau, aku mau pulang, anterin aku ke stasiun sekarang. Diantarlah oleh Ando, dia diantar ke stasiun. Dan waktu itu Ando minta maaf, tapi Lia benar-benar sudah ngambek, benar-benar marah sama Ando. Udah Ando, udah kamu nggak usah ngubungin aku lagi. Aku benar-benar nggak percaya sama kamu. Aku udah bela-belain jauh-jauh ke sini supaya bisa kenal sama orang tuamu. Ternyata kamu nyanyikan aku kayak gini. Kamu tempatin aku di tempat angker kayak gitu. Udah aku nggak bisa terima. Apalagi sudah lama 2 hari ini, aku terus yang keluar uang. Kamu sepeser pun nggak pernah keluar uang. Kamu itu laki-laki macam apa? Nah disitulah Ando itu benar-benar minta maaf, tapi waktu itu Lia sudah benar-benar kesel dan Lia nunggu kereta sampai, dan begitu kereta sampai Lia langsung pulang menuju ke tempatnya. Begitu sampai di rumahnya, orang tuanya langsung tanya, gimana nak? Dapat kampusnya yang bagus mana? Nah waktu itu Lia ini juga bingung, iya ya udah dapat ya, nanti tahun depan aku pengen kuliah di sana. Nah perbincangan itu pun selesai, dan sampai kemudian, sampai hari ini pun Lia ini belum cerita ke orang tuanya, bahkan ke temannya sekalipun dia belum pernah cerita, karena dirasa pengalaman itu benar-benar pengalaman yang konyol yang pernah dialami oleh Lia. Dia merendahkan dirinya pada laki-laki yang bernama Ando itu. Dia merelakan dirinya untuk pergi jauh-jauh meninggalkan rumah untuk nyamperin cowok ini. Ternyata cowok ini menyia-nyiakan Lia seperti itu. Dan cerita ini sama sekali belum pernah diceritakan pada siapapun oleh Lia, tapi hanya pada Kembara Sunyi. Kami ucapkan terima kasih untuk Lia yang sudah mengirimkan cerita ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.